Berlatar pada zaman di sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Motherworld, berdiri sebuah kerajaan yang sangat powerful di mana raja di sana telah berkuasa secara turun-temurun selama ribuan tahun dan telah menaklukkan semua wilayah yang dilaluinya untuk menguras sumber dayanya. Kejayaan Motherworld pun seolah tidak tersentuh, sampai akhirnya seorang jenderal berkhianat dan menghabisi sang raja dan keluarganya sehingga garis keturunan mereka terputus. Di dalam masa kekacauan setelah kematian sang raja, beberapa planet jajahan Motherworld kemudian mulai merencanakan pemberontakan dan menyadari hal itu, seorang jenderal besar bernama Balisarius memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil alih kekuasaan dan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin baru Motherworld. Lalu di bawah kekuasaan tangan dinginnya, dia kemudian mengirimkan seorang komandan yang sangat kejam bahkan ke wilayah jajahan terluar Motherworld untuk memburu dan menghabisi para pemberontak tersebut. Scene lalu berpindah ke sebuah desa di planet Veld yang aman dan tentram di mana seluruh warganya hidup dengan bertani dan sampai saat ini mereka tidak mempunyai masalah dengan stok bahan makanan. Sampai suatu hari, planet mereka didatangi oleh armada Motherworld yang dipimpin oleh Komandan Noble. Di sini salah seorang warga yang bernama Cora terlihat sangat memusuhi siapapun yang berada di dalam pesawat tersebut. Entah siapa dia, namun Cora mewanti-wanti dengan berkata kalau orang-orang tersebut akan mengambil apapun yang mereka miliki. Singkat cerita, Komandan Noble pun menemui kepala desa di mana dia menjelaskan kalau tujuan kedatangan mereka adalah untuk membeli persediaan gandum milik warga desa karena mereka kehabisan stok makanan. Sebenarnya desa tersebut mempunyai surplus bahan pangan yang cukup melimpah, namun sang kepala desa tetap menolak secara halus permintaan Komandan Noble dengan berkata kalau desa mereka juga sedang mengalami kekurangan akibat gagal panen. Walaupun Komandan Noble bersedia untuk membayar 3 kali lipat dari harga pasar. Hal itu dia lakukan karena alasan dibalik tawaran tersebut, di mana sang kepala desa menyadari jika dia menunjukkan kelebihan dari wilayah itu sedikit saja, maka kemungkinan Komandan Noble akan terus memanfaatkan mereka dan bahkan bukan tidak mungkin mereka justru akan menjajah mereka. Disinilah seorang penduduk yang cukup husnuzon, polos, tidak menyadari agenda di balik tawaran dengan harga mahal tersebut. Kemudian secara ambisius justru punya pendapat lain dan melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Orang ini bernama Gunnar. Dia lalu mengaku secara terang-terangan kalau sebenarnya desa mereka mempunyai cukup cadangan pangan, namun kepala desa memang sengaja menyimpannya untuk berjaga-jaga kalau suatu saat terjadi kekeringan. And so insists on, as you know, the responsibility of a leader. Dia tidak menyadari kalau perkataannya itu justru membuat kepala desa jadi terkesan membohongi Komandan Noble, di mana hal itu adalah sesuatu yang sangat tidak disukai olehnya, di mana konsekuensi dari hal itu jauh melampaui apa yang Gunnar pikirkan. Komandan Noble langsung menghabisi kepala desa dan istrinya di depan semua orang. Tidak hanya itu, semua warga desa juga dipaksa untuk menyerahkan seluruh hasil panen mereka dalam beberapa minggu ke depan. Have my 10,000 bushels prepared for my ship. Untuk memastikan kalau warga desa tidak akan macam-macam, Komandan Noble juga memerintahkan 1 unit pasukan untuk tinggal di sana dan mengawasi mereka. Dan di antara pasukan itu, ada 1 robot kerajaan bernama Jimmy yang dulunya adalah pasukan pengawal khusus raja, tapi kini hanya digunakan sebagai tenaga angkut-angkut karena setelah kematian sang raja, robot-robot itu seperti diprogram untuk tidak lagi ikut berperang dan sejak saat itu tidak pernah lagi melawan, sehingga mereka justru digunakan sebagai bahan bulian oleh para tentara kerajaan. Tidak seperti tentara manusia Motherworld yang arogan, Jimmy terlihat lebih kalem dan bahkan bisa dekat dengan salah satu gadis di desa itu yang dia katakan mirip dengan anak mendiang sang raja.
Jimmy menceritakan kalau dulu dia dan pasukan robot lainnya percaya bahwa putri kerajaan itu akan membawa era baru dan perdamaian bagi semesta, sehingga mereka bersumpah untuk selalu melindungi Tuan Putri. Namun pada hari penobatannya sebagai putri, dia dan orang tuanya justru dibunuh oleh orang kepercayaan mereka sendiri, dan sejak saat itulah Jimmy dan pasukan robotnya memutuskan untuk meletakkan senjata dan berhenti bertarung demi Motherworld karena menganggap kalau kerajaan itu telah kehilangan kehormatannya sendiri. Sementara itu di balai desa, tentu saja semua orang menyalahkan Gunner atas kesoktahuannya yang mengakibatkan kematian kepala desa. Di samping itu, warga desa yang sebenarnya juga takut untuk melawan, akhirnya memutuskan untuk menuruti permintaan Komandan Noble dan berharap belas kasihannya. Karena mereka yakin mau bagaimanapun, Komandan Noble juga masih membutuhkan tenaga mereka untuk mensuplai stok makanan pasukannya. Good. Berbeda dengan Korra yang ternyata mempunyai pendapat sebaliknya, dia justru menganggap kalau warga desa halu karena berharap simpati kepada Komandan Noble dan memutuskan untuk pergi meninggalkan desa tersebut. Melihat hal itu, kakeknya lalu memintanya untuk tetap tinggal karena sekarang beliau dan semua warga desa justru sedang sangat membutuhkannya. This place is already lost. Walaupun Korra tetap kekeh dengan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan melihat respon warga desa yang sebelumnya sudah memutuskan untuk menuruti permintaan Komandan Noble, namun sang kakek tetap membujuknya kalau mereka mungkin masih punya kesempatan jika mereka bisa mengumpulkan orang yang sama-sama mempunyai kebencian terhadap Motherworld, yang tidak lain adalah para pemberontak. Sayangnya, Korra tetap tidak setuju dengan ide tersebut karena dia tidak ingin bertanggung jawab atas kematian para warga desa jika mereka memang harus berperang. I will throw my life away the same as the rest of you. Tapi saat Korra sedang mempersiapkan kudanya untuk pergi meninggalkan desa, dia tidak sengaja mendengar teriakan dari seorang gadis yang dipaksa oleh para tentara yang berjaga di sana. Hal itu pun membuatnya lunak, di mana dia menunda kepergiannya dan memutuskan pergi menyelamatkan gadis tersebut. Definitely get her. Disinilah diperlihatkan, walaupun background wanita ini masih misterius, tapi Korra mempunyai skill bertarung yang sangat overpower, di mana dia mampu melumpuhkan hampir semua anggota unit tentara tersebut, walaupun dibantu oleh salah seorang pasukan yang justru memusuhi teman-temannya sendiri. Melihat kegigihan Korra, kapten unit tersebut pun langsung menyandra gadis itu dan memerintahkannya untuk mundur jika dia tidak ingin gadis tersebut tewas. Disinilah Jimmy si robot kemudian juga muncul di tempat itu dan seolah mempunyai perasaan seperti manusia. Alih-alih membantu pasukan Motherworld, dia justru langsung menembak kepala kaptennya sendiri untuk menyelamatkan gadis itu. Setelah menghabisi satu unit tentara yang ditugaskan untuk mengawasi warga desa, Korra pun menyadari kalau itu artinya juga genderang perang melawan pasukan Motherworld, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain untuk mempersiapkan diri menghadapi Komandan Noble yang sudah pasti akan menyerang tempat tersebut. So dia pun memutuskan untuk pergi mencari para pemberontak dan meminta bantuan mereka untuk menghadapi pasukan Motherworld. We're gonna have to fight. Korra berencana untuk menemui seorang jenderal bernama Titus yang dulunya adalah seorang pahlawan kerajaan, namun kemudian berbalik menjadi pemberontak. Mereka berpikir kemungkinan Jenderal Titus dan pasukannya bisa menjadi harapan bagi warga desa untuk melawan armada Motherworld. Dan untuk melacak keberadaannya, Korra meminta bantuan Gunnar, satu-satunya orang di sana yang sebelumnya pernah melakukan kontak dengan kelompok pemberontak yang dikenal dengan nama Blood X bersaudara. Dengan membawa tanggung jawab untuk melindungi warga desa, mereka pun kemudian memulai perjalanannya menemukan para pemberontak tersebut. Disinilah baru diceritakan tentang background Korra, di mana saat dirinya masih kecil, pasukan Motherworld datang dan menghancurkan planet tempat tinggalnya. Saat itu pasukan Motherworld dipimpin oleh seorang jenderal muda bernama Balisarius yang digambarkan sebagai seorang jenderal yang gila perang.
Alih-alih memerintah dari atas, dia sendiri memimpin pasukan dan terjun langsung ke medan perang, dan anehnya, ketika seluruh penduduk di sana dihabisi tanpa ampun oleh pasukannya, sang jenderal yang saat itu berhadapan langsung dengan Korra justru sama sekali tidak menyakitinya dan malah seperti memberikan kesempatan pada Korra untuk menghabisinya. Namun ketika Korra benar-benar berniat untuk membunuhnya, Jenderal Belisarius justru membawanya kembali ke Motherworld dan merawat Korra seperti anaknya sendiri. Dan sejak saat itu, dia diberi nama sebagai Artelais, di mana kemudian dia juga dilatih dengan keras sebagai seorang prajurit dan menjadi seorang perwira di umurnya yang baru menginjak 18 tahun. Sampai suatu ketika, entah kenapa, Korra memutuskan untuk membelot dan kabur dari wilayah Motherworld hingga dia mengalami kecelakaan di planet Veld dan diselamatkan oleh seorang warga di sana. Balik ke cerita, Korra dan Gunnar akhirnya sampai di kota pelabuhan di mana Gunnar berencana menemui koneksinya untuk menghubungkan mereka dengan kelompok pemberontak Blood X. Tapi begitu sampai di sana, Gunnar justru melihat kalau orang yang dia cari ditangkap oleh para pemburu hadiah yang bekerja untuk kerajaan dan dibawa pergi dari tempat tersebut. Gunnar mengatakan kalau selama ini orang itulah yang menjadi penghubungnya dengan kelompok pemberontak, dan sejauh yang dia ketahui, para pemberontak tersebut bersembunyi di sebuah planet bernama Saran dan berlindung di bawah kekuasaan Raja Levitika. Di sini, Korra lalu mengajak Gunnar ke sebuah bar untuk mencari info apapun yang bisa berguna bagi mereka. Dan berhubung koneksi dengan kelompok pemberontak Blood X sudah tertangkap, Korra kemudian memutuskan untuk lebih dulu mencari info tentang keberadaan Jenderal Titus di dalam bar tersebut. Do you know of his location? Sempat terjadi keributan ketika salah satu pengunjung bar dan gengnya mencoba untuk mengganggu Gunnar, namun mereka dapat diatasi oleh Korra yang juga dibantu oleh seorang pemburu hadiah lain bernama Kai. Dari seorang kumbang, mereka akhirnya mendapatkan informasi tentang keberadaan terakhir Jenderal Titus yang dikatakan ada di sebuah koloseum di planet Pollux. Bersamaan dengan itu, Kai yang sebelumnya mendengar tujuan Korra ternyata tertarik dan menawarkan diri untuk membantu mereka. Walaupun Korra sudah mengatakan kalau dia tidak punya banyak uang untuk membayarnya, Kai tetap bersedia dan langsung mengajak mereka pergi menggunakan pesawat miliknya. Tidak hanya itu, dia bahkan menawari mereka untuk menemui beberapa orang yang juga mempunyai tujuan yang sama dengan mereka, yaitu melawan kerajaan Motherworld, dan mungkin mereka akan bersedia untuk bergabung. So, sebelum ke planet Pollux, Kai lebih dulu mengajak mereka pergi ke planet lain untuk mempertemukan mereka dengan seseorang bernama Tarak. Tapi masalahnya, saat itu Tarak masih menjadi seorang tahanan kerja paksa untuk melunasi hutangnya, dan jika ingin keluar dari tempat tersebut, Korra diminta untuk membayar sejumlah uang untuk melunasi hutangnya. Disinilah karena Korra dan Gunnar tidak mempunyai cukup uang untuk membayarnya, sang rentenir lalu menawarkannya untuk bertaruh. Jika Tarak mampu menjinakkan seekor griffin yang ada di halaman belakang, maka dia dipersilakan untuk pergi dan semua hutangnya dianggap lunas. Namun jika dia gagal, maka Korra dan Gunnar juga akan jadi budaknya. Dengan percaya diri, Tarak pun mulai mendekati griffin tersebut, membungkuk di hadapannya dan meminta orang yang ada di sana untuk mulai melepaskan ikatannya. Secara mengejutkan, Tarak ternyata mampu menenangkan burung tersebut seolah-olah dia mampu berkomunikasi dengannya, dan seketika itu juga, griffin yang tadinya terlihat ganas langsung menjadi jinak dan membiarkan Tarak untuk mengendarainya, walaupun nyerempet-nyerempet dikit nggak ngaruh.
Di sini setelah berhasil melakukan tantangan tersebut, si rentenir pun menepati janjinya dan membiarkan Tarak pergi meninggalkan tempat itu untuk bergabung dengan Korra dan Gunnar. Sementara dirinya yang mengira Griffin tadi sudah jinak, ternyata hal itu hanya berlaku kepada Tarak, di mana Griffin tersebut justru langsung menghabisi rentenir itu ketika mencoba menaikinya. Dari sana, Kai juga membawa Korra dan yang lainnya ke planet lain untuk kembali merekrut seseorang yang dikenal dengan nama Nemesis. Diceritakan bahwa dia adalah seorang ahli pedang buronan yang dianggap memberontak terhadap kerajaan setelah hanya seorang diri menghabisi puluhan tentara dan perwira tinggi kerajaan untuk membalaskan dendamnya atas kematian anaknya. So begitu mengetahui tujuan Korra, dia pun tanpa ragu langsung bersedia untuk bergabung dengannya. The name of revenge. Setelah merekrut kedua orang tersebut, barulah mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju planet Pollux untuk mencari Jenderal Titus yang katanya terakhir terlihat berada di sana. Namun begitu sampai di sana, apa yang mereka lihat sama sekali tidak seperti apa yang mereka bayangkan, di mana Jenderal Titus yang melegenda justru terlihat seperti seorang gelandangan. Ternyata alasan kondisi Jenderal Titus seperti itu adalah karena dia mengalami depresi setelah seluruh anak buahnya tewas dibantai karena pengkhianatannya. Dan setelah mengetahui hal itu, Korra pun memanfaatkannya dengan membujuknya untuk bangkit dan kembali melawan sebagai penebusan dosa kepada anak buahnya. Beralih ke armada Komandan Noble, di mana diperlihatkan para pemburu hadiah yang sudah sampai di sana dengan membawa hasil tangkapan mereka. Dari informan pemberontak tersebut, Komandan Noble pun dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang keberadaan kelompok pemberontak Blood X yang selama ini mereka kejar. Dan bahkan walaupun sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Komandan Noble tetap saja tidak menunjukkan sedikit pun belas kasih dan langsung menghabisinya dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Korra dan yang lainnya diperlihatkan telah lebih dulu sampai ke planet Saran dan bertemu dengan Raja Levitika, di mana mereka kemudian meminta izin kepadanya untuk bisa dipertemukan dengan Blood X bersaudara. Dan tidak berselang lama setelahnya, muncul segerombolan pasukan pemberontak dengan armada pesawat tempurnya yang tidak lain adalah kelompok Blood X. Kedua pemimpin kelompok tersebut, yaitu Darian dan Devra bersaudara, kemudian turun untuk menemui mereka, di mana Darian yang cowok sempat mengenali Gunnar sebagai petani yang menjual stok bahan makan kepada mereka. Awalnya mereka mengira kalau Gunnar jauh-jauh datang untuk menjual kembali gandumnya kepada mereka, sehingga mereka diminta untuk pulang karena selama ini Raja Levitika telah memenuhi suplai makanan untuk kelompok mereka. We're not here to celebrate. With their bare hands to grow the grain that fed you. Namun, Korra kemudian menjelaskan bahwa maksud kedatangannya tidak lain adalah untuk meminta bantuan kelompok mereka untuk membantu warga desa melawan armada kerajaan Motherworld, di mana tentu saja di sini Devra yang cewek kemudian mengatakan kalau kelompoknya saja tidak akan mungkin bisa mengalahkan armada kerajaan yang dipimpin oleh Komandan Noble, apalagi Korra yang hanya beranggotakan beberapa orang. Menurutnya itu adalah misi yang mustahil dan dia tidak ingin anggotanya mati sia-sia. Tapi ternyata berbeda dengan sang adik, Darian justru merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantu mereka karena mau bagaimanapun juga, karena kelompok mereka telah melakukan transaksi dengan para petani di desa Gunnar, sehingga para petani tersebut ikut jadi korban dari Komandan Noble. Tapi di sisi lain, karena Darian menyadari kalau itu bukanlah misi yang mudah, dia pun membebaskan para anggotanya memilih untuk ikut dengannya ataupun tidak. So, setelah mendengarkan ceramah singkat Darian, beberapa orang anggotanya secara sukarela bersedia untuk bergabung bersama Darian dan yang lainnya untuk membantu warga desa, termasuk Milius, salah satu orang kepercayaan Darian. Sister, until we meet again. Who's going to make sure you'll return in one piece?
Setelah berhasil mengumpulkan pasukan, mereka pun akhirnya berniat untuk kembali ke planet Veld. Namun, Kai mengatakan kalau sebelum menuju ke sana, dia harus membuat satu pemberhentian terakhir untuk menyerahkan beberapa kiriman paket yang sudah ditunggu oleh pembelinya. Karena sudah dibantu sampai sejauh ini, Korra pun sama sekali tidak keberatan dengan hal itu dan mempersilahkannya untuk menyelesaikan urusan tersebut. Balik ke planet Zaran di tempat Raja Levitika, tepat setelah Korra dan rombongannya pergi meninggalkan planet itu, Komandan Noble dan pasukannya pun tiba di tempat tersebut di mana kembali diperlihatkan bagaimana kejamnya Komandan Noble yang sama sekali tidak segan menghajar Raja Levitika setelah mengetahui kalau selama ini dia menyembunyikan para pemberontak di planet tersebut. Walaupun Raja Levitika sudah menjelaskan kalau apa yang dia lakukan hanyalah sebagai bentuk kebaikan yang memang telah menjadi identitas mereka, di mana hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan konflik antara Motherworld dan pemberontak, namun Komandan Noble tetap sama sekali tidak menunjukkan simpatinya dan seolah hal itu tidak cukup, dia bahkan memerintahkan armadanya untuk membumi hanguskan seisi planet tersebut tanpa tersisa. Sementara itu di sisi lain, rombongan Korra diperlihatkan telah memasuki wilayah tidak terdaftar yang biasa digunakan untuk transaksi pasar gelap, tempat di mana sebelumnya Kai janjian untuk COD dengan pembelinya. Rencananya mereka hanya akan melakukan pemberhentian singkat, ngedrop barang-barang pesanannya dan mereka akan langsung melanjutkan perjalanan ke planet Veld. Namun Korra menyadari ada sesuatu yang ganjil, di mana orang-orang yang ada di sana sangat mirip dengan kelompok pemburu hadiah yang dia lihat di kota pelabuhan sebelumnya. Sayangnya belum sempat Korra mengambil tindakan, dia dan rekan-rekannya langsung disergap sehingga tidak sempat untuk melawan. Ternyata Kai yang dari awal adalah memang seorang pemburu hadiah, hanya memanfaatkan Korra setelah mendengar tujuannya yang ingin menemui Jenderal Titus, di mana dia mendapatkan ide untuk sekaligus mengumpulkan para buronan bernilai besar yang tidak bisa dia tangkap sebelumnya di satu tempat dengan dalih mengajak mereka bergabung dengan kelompok pemberontakan Korra. Tidak berselang lama, Komandan Noble juga akhirnya tiba di tempat tersebut setelah dikontak oleh para pemburu hadiah sebelumnya, dan disinilah baru diketahui jika Korra adalah merupakan anak emas dari Jenderal Balisarius yang lebih dikenal dengan nama Artelais, seorang pasukan elit yang juga mempunyai julukan Scargiver. Scargiver. Tapi, sebuah kesalahan besar di mana Kai justru menyuruh Gunnar yang hanya seorang petani untuk melumpuhkan Korra. Disinilah Gunnar memberanikan diri untuk mengambil langkah yang mengejutkan, yaitu alih-alih menghabisinya, dia justru melepaskan ikatan Korra dan berkat keberanian Gunnar, Korra pun mempunyai kesempatan untuk membebaskan rekan-rekannya yang lain, sehingga mereka bisa melakukan perlawanan kepada Komandan Noble dan pasukannya. Walaupun mereka mampu memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan, namun karena kalah jumlah dan juga kalah artileri, kelompok Korra tetap terpojok dan beberapa pesawat tempur milik anggota Blood X juga hancur begitu Komandan Noble mulai memerintahkan armadanya untuk all-in menyerang mereka. Menyadari hal itu, Darian lalu memutuskan untuk nekat mengorbankan dirinya untuk menghentikan pesawat penghancur, dan dengan begitu sekaligus memberikan kesempatan kepada Korra untuk mendekati Komandan Noble secara langsung. Setelah pesawat itu tumbang dan menghancurkan sebagian besar tempat tersebut, Korra yang sebelumnya berusaha mendekati Komandan Noble akhirnya justru terjebak berdua dengannya, di mana akhirnya dia mempunyai kesempatan untuk melawan Komandan Noble 1 lawan 1. Di sini, walaupun secara kekuatan fisik Korra masih kalah dibandingkan Komandan Noble, namun karena dia merupakan former pasukan elit, IQ bertarungnya tetap lebih unggul di mana dia memanfaatkan berbagai benda yang ada di sekitar untuk pertarungannya.
Akhirnya Korra justru berhasil melumpuhkan Komandan Noble menggunakan tongkat kebanggaannya sendiri. Setelah pertempuran tersebut, sampai di sini Korra dan yang lainnya pun akhirnya bisa kembali ke planet Vel dengan aman tanpa harus mengkhawatirkan serangan dari pasukan kerajaan, paling tidak untuk sementara waktu. That's our village. Yes, it would. Tapi ternyata tanpa mereka ketahui, Komandan Noble yang sudah hampir mati pun masih bisa dibawa ke pusat medis kerajaan, di mana di tempat tersebut kesadarannya dibangkitkan dan dikirim untuk menemui Jenderal Besar Belisarius yang tidak lain adalah ayah angkat Korra. Di pertemuan itu, intinya Komandan Noble melaporkan bahwa dia telah menemukan keberadaan Artelais alias Korra dan berjanji akan membawakan kepalanya. Namun Jenderal Belisarius ternyata mempunyai rencana lain dan meminta Komandan Noble untuk menangkap putrinya hidup-hidup karena katanya dia sendiri yang akan menyalibkan anaknya itu di depan para senat, dan jika Komandan Noble gagal menjalankan tugas tersebut, maka dialah yang akan menggantikan posisi Korra untuk menjalani eksekusi di depan publik. Di mana hal itu juga menjadi akhir dari film yang pertama dan kita akan lanjut ke film yang kedua. Setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari, Komandan Noble akhirnya kembali mendapatkan kesadarannya dan hal pertama yang dia perintahkan kepada wakilnya adalah mengarahkan kapal mereka ke planet Veld untuk menangkap Scargiver atau Korra. So begitu mendapat perintah tersebut, wakil komandan itu pun segera melakukan kontak dengan unit yang sebelumnya standby di planet Veld dan memerintahkan para tentara itu untuk mempersiapkan kedatangan mereka dalam 5 hari. Yes, sir. All is on target. Di sini yang tidak dia ketahui, seluruh unit yang ada di sana sebenarnya sudah tewas dibantai oleh Korra dan hanya menyisakan 1 orang prajurit muda yang akhirnya juga berganti pihak ke para warga desa. Dengan begitu, mereka pun akhirnya jadi mengetahui rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh armada Komandan Noble beberapa hari lagi. Sementara itu, Korra dan para pejuang yang telah sampai di planet Veld pun langsung memberikan kabar baik di mana mereka meyakini kalau Komandan Noble telah tewas di pertarungan sebelumnya dan berkata kalau warga desa tidak perlu lagi khawatir. Sayangnya bersamaan dengan itu, si prajurit muda memberitahukan info yang baru saja dia dapatkan di mana ternyata Komandan Noble berhasil selamat dan armadanya berencana untuk menyerang desa tersebut dalam 5 hari ke depan. Hagen. Yes, sir. Call your villagers. Let me talk to them. Mengetahui hal itu, Jenderal Titus pun segera meminta tetua desa untuk mengumpulkan seluruh warga karena artinya peperangan melawan armada Komandan Noble tidak bisa dihindari dan mereka harus segera bersiap untuk segala kemungkinan terburuk. We may all have to stand together. Tanpa banyak basa-basi, Jenderal Titus yang memang adalah seorang ahli strategi langsung menyusun rencana pertahanan dan meminta warga desa untuk saling bekerja sama. Laki-laki, perempuan mengambil peran demi mempertahankan desa mereka. Tidak hanya itu, mereka juga akan melatih warga desa dalam 5 hari itu untuk menggunakan senjata dan apapun yang bisa mereka gunakan karena mereka jelas membutuhkan sebanyak-banyaknya pasukan untuk melawan armada Komandan Noble. The work begins at dawn. Saat yang lain sedang beristirahat, Korra yang sudah mulai dekat dengan Gunnar akhirnya menceritakan tentang siapa dirinya yang sebenarnya, di mana kita lalu diperlihatkan cerita yang lebih detail tentang masa lalu Korra. Jadi dulu Korra sempat ditugaskan menjadi pengawal elit kerajaan yang ditunjuk langsung oleh ayah angkatnya yaitu Belisarius, di mana atas pengaruh sang putri, pandangan Raja Motherworld yang saat itu menjajah sana-sini mulai berubah dan dia kemudian berencana untuk mengakhiri era ekspansi dengan menghancurkan kapal perang kerajaan secara simbolis.
Namun Jenderal Balisarius mempunyai pendapat lain karena dia ternyata tidak rela jika kerajaan harus mengakhiri kekuasaan yang telah susah payah dia bangun dengan menaklukkan begitu banyak planet. So dia pun merencanakan pemberontakan terhadap keluarga kerajaan dan memerintahkan Korra untuk menghabisi sang putri. Awalnya, Korra mengira kalau dia akan berada di bawah perlindungan ayah angkatnya setelah berhasil merebut tahta kerajaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana Korra malah dijadikan kambing hitam dan dituduh sebagai dalang atas pembunuhan keluarga kerajaan. Hal itu pun sekaligus menjelaskan alasan Korra menjadi buronan nomor 1 di kerajaan Motherworld, sehingga dia harus mengganti namanya dari Artelais menjadi Korra, dan sampai saat ini hanya beberapa orang saja yang mengetahui identitas aslinya. I fought my way to the shuttle. I thought the only way to honor her was to run. Good morning. Balik ke cerita, warga desa akhirnya mulai melakukan persiapan dengan menjalankan rencana yang telah disusun oleh Jenderal Titus, di mana langkah pertamanya adalah mereka harus mengumpulkan hasil panen yang berharga di satu tempat untuk dijadikan sebagai tameng sekaligus alat negosiasi dengan Komandan Noble. Karena dia tahu kalau pasukan Komandan Noble juga masih membutuhkan suplai makanan untuk memenuhi kebutuhan logistik armada. Pekerjaan yang normalnya digarap dalam waktu beberapa minggu, kini harus mereka selesaikan hanya dalam waktu 3 hari, sehingga seluruh warga desa harus bekerja berkali-kali lebih keras dari biasanya. Setelah menyelesaikan tahap pertama, mereka lalu mulai membuat strategi pertahanan dengan menyusun hasil panen mereka menjadi tumpukan tepung gandum sebagai tameng untuk menahan peluru. Selain itu, Jenderal Titus juga membuat beberapa parit-parit untuk melakukan serangan mendadak jika negosiasi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dan persiapan terakhirnya, mereka mulai mempersenjatai seluruh warga dengan berbagai senjata yang bisa mereka kumpulkan dari sisa-sisa unit tentara yang sebelumnya telah dihabisi oleh Korra. Sementara itu, Korra juga mempersiapkan pesawatnya yang sudah jogrok lama dan tidak pernah dia sentuh, dan menyembunyikannya untuk serangan kejutan. Malam harinya, sehari sebelum pasukan kerajaan yang dijadwalkan akan datang, Jenderal Titus mengusulkan agar rekan-rekan pejuang pemberontaknya menceritakan asal-usul masing-masing untuk menjalin kepercayaan di antara mereka. I'll go first. Untuk memulai, Jenderal Titus sendiri lalu menjelaskan latar belakangnya kepada mereka, di mana dulu dia dan pasukannya diperintahkan untuk membumi hanguskan sebuah wilayah yang ingin memerdekakan diri dari kerajaan Motherworld yang kemudian dia tolak. Namun sebagai konsekuensi atas keputusannya itu, dia kemudian dianggap sebagai pembangkang dan justru dihukum dengan melihat semua anak buahnya dieksekusi di depan matanya. For the surrender of my own. Not a day passes that I don't... Selanjutnya, Milius menceritakan tentang tempatnya berasal yang tidak jauh berbeda dengan planet Veld yang aman dan tentram, hingga armada pasukan kerajaan muncul dan mulai menjajah tempat tersebut, di mana semua orang lalu dijadikan pekerja paksa sementara mereka yang sudah tua dan terlalu lemah akan dieksekusi. Sampai suatu ketika, kelompok pemberontak Blood X muncul dan membebaskan kamp kerja paksa tempat Milius ditahan, dan sejak saat itulah dia kemudian bergabung dengan kelompok Blood X dan selalu bertarung bersama mereka untuk membebaskan wilayah yang berada di bawah kontrol kerajaan. Lalu giliran Nemesis. Dulu leluhurnya adalah kaum yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk berperang. Sampai suatu saat mereka berniat untuk meninggalkan tradisi berperangnya dan menjadi nelayan di sebuah wilayah kecil. Tapi saat itulah pasukan kerajaan Motherworld datang dan membumi hanguskan hampir semua orang, termasuk anaknya yang menjadi korban. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk kembali berperang dan mengganti tangannya sendiri dengan artefak kuno milik sukunya, di mana benda tersebut kemudian mampu membuatnya menggunakan pedang yang nyala-nyala dan menghabisi para pasukan kerajaan secara diam-diam. Yes, I will kill them.
Sementara itu, Tarak menceritakan kalau dia berasal dari sebuah kerajaan yang sebenarnya juga tidak pernah cari masalah dengan kerajaan Motherwood. Bahkan saat itu, sang raja alias ayahnya Tarak berusaha untuk menjalin hubungan dengan kerajaan Motherwood untuk menghindari konflik. Tapi hal itu justru membuat raja tersebut tewas dan armada kerajaan Motherwood langsung menyerang kerajaan mereka. Melihat hal itu, ibunya memerintahkan Tarak untuk kabur demi menjaga garis keturunan kerajaan, sementara beliau memilih untuk gugur di tempat tersebut demi mempertahankan kehormatannya. Sejak saat itulah dia menjadi pelarian di planet antah berantah demi tugasnya untuk menjaga garis keturunan kerajaannya. Let me finish here. Lalu saat giliran Korra, dia tidak menceritakan secara rinci tentang asal-usulnya dan hanya mengatakan kalau dia adalah seorang yatim piatu korban perang. Dia khawatir jika orang-orang mengetahui kalau dia adalah anak angkat Belisarius, sumber dari semua tirani, maka dia akan semakin tidak diterima oleh semua orang. The village is ready. We take them. Beralih ke pesawat induk kerajaan, diperlihatkan Komandan Noble yang sudah mulai pulih, kemudian langsung mengambil alih komando pesawat di mana dia lalu meminta anak buahnya menghubungi unitnya di planet Veld untuk meminta update info dari sana. Namun dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh karena dia tidak pernah melihat prajurit lain selain prajurit muda tersebut dan menduga kalau seluruh unitnya sebenarnya telah tewas. Jika hal itu benar terjadi, maka rencananya pun otomatis telah diketahui oleh Korra sehingga dia memutuskan untuk mempercepat kedatangannya ke tempat tersebut. All set. Singkat cerita, pesawat induk kerajaan pun mulai terlihat memasuki orbit planet Veld yang mana hal itu membuat para warga langsung berlarian. Dari dalam pesawat, Komandan Noble juga melihat bagaimana para petani itu telah melakukan persiapan yang cukup cerdik dengan menumpuk tepung gandum yang dia butuhkan di antara rumah-rumah penduduk. Dia pun menyadari kalau hal itu sudah pasti adalah rencana yang dibuat Jenderal Titus karena tidak mungkin petani-petani itu mampu membuat strategi sampai ke level tersebut. Berdasarkan hal itu, Komandan Noble yang menyadari kalau dia harus meminimalisir kerusakan, kemudian terpaksa datang sendiri, mengerahkan artileri berat dan mengutus satu tim pasukan elit untuk diam-diam menculik wanita dan anak-anak yang niatnya akan dia gunakan sebagai tawanan. Sampai di sini, Korra secara terang-terangan menyambutnya di mana dia yang sudah mengetahui maksud kedatangan Komandan Noble ke sana adalah untuk menangkapnya, lalu melakukan negosiasi. Korra bersedia menuruti perintah Komandan Noble asalkan Komandan Noble akan membiarkan tempat tersebut. Tanpa Korra ketahui, Komandan Noble telah memerintahkan beberapa pasukannya dari belakang untuk menawan para wanita dan anak-anak. Different arrangement could be made, perhaps. However, if you refuse, not long else. Disinilah Gunnar yang mengetahui rencana di balik Komandan Noble dan menilai bahwa salah besar mempercayai orang sepertinya. Dia justru mengambil senapan Korra yang kemudian dia gunakan untuk membunyikan lonceng alarm sebagai tanda perang dan saat itu juga salah seorang warga menembak salah satu pesawat milik Komandan Noble. Sampai di sini, Komandan Noble yang sudah paham betul strategi berperang justru langsung masuk ke dalam parit-parit, di mana dia menghabisi semua orang yang berada di sana sehingga dia bisa kembali ke pesawat induk dengan aman. Di sisi lain, ternyata hal itulah yang menjadi tujuan dari Korra di mana dia mengambil pesawat yang sebelumnya dia sembunyikan dan memanfaatkan kekacauan itu untuk pura-pura menjadi salah satu di antara pesawat yang kembali ke pesawat induk. Dengan menggunakan bom asap, dia berpura-pura menjadi salah satu korban agar bisa langsung masuk ke hanggar emergency sehingga dia bisa menyusup ke dalam pesawat induk tersebut.
Sementara itu, di bawah, Jenderal Titus dan yang lainnya harus mati-matian menahan serangan pasukan Komandan Noble yang tersisa, sampai-sampai Nemesis yang harus berhadapan dengan pasukan elit pun harus mengorbankan dirinya untuk melindungi para wanita dan anak-anak. Sempat ada harapan saat semua orang menganggap bahwa mereka telah berhasil mengusir pasukan Komandan Noble, tapi mereka semua telah salah besar karena di belakang, sebelumnya Komandan Noble telah mengerahkan banyak pasukan dan artileri berat. Melihat hal itu, Milius, seorang letnan dari pasukan pemberontak Blood X yang tidak ingin tempat itu hancur, lalu berusaha berlari ke depan dan menembak artileri berat tersebut dari arah dekat menggunakan sebuah RPG. Tapi bahkan sampai di sini pun, gelombang ketiga dari pasukan Komandan Noble masih terus berdatangan. Merasa kalau mereka tidak akan mempunyai harapan, Jimmy yang dari awal hanya disetting untuk menjadi robot serabutan akhirnya muncul dengan mode tempur. Entah apa alasannya, tapi dia justru memihak para warga desa dan diperlihatkan dia mampu menghabisi seluruh pasukan musuh sendirian. Sementara itu, setelah Cora dan Gunner berhasil masuk ke dalam pesawat induk, saat ada kesempatan, mereka langsung menghabisi beberapa pasukan di sana, di mana mereka kemudian membagi tugas. Cora akan memasang bom waktu pada ruang mesin, sementara Gunner akan kembali ke pesawat mereka untuk bersiap melarikan diri. Sialnya, aksinya justru ketahuan oleh salah seorang pasukan kerajaan yang bertugas di sana, di mana otomatis dia harus melumpuhkan pasukan tersebut yang membuat hal itu justru menjadi besar, hingga akhirnya Komandan Noble pun menyadari bahwa Cora telah menyusup ke dalam pesawat induknya. Sampai di sini, Komandan Noble pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk meluluh lantahkan desa tersebut bersama dengan Gundam dan para pasukannya sendiri dan fokus untuk menangkap Cora yang telah menyusup di dalam pesawatnya tanpa dia sadari Cora telah memasang bom di ruang mesin pesawat induk tersebut. Kembali ke Cora dalam perjalanannya kembali ke pesawatnya untuk melarikan diri, dia sempat dihadang oleh beberapa pasukan elit kerajaan. Untungnya karena Vaesen, dia sendirian masih mampu mengatasi beberapa pasukan elit dalam adu mekanik tersebut dan bahkan mengambil pedang milik mereka. Sampai akhirnya, Cora kembali dihadang oleh pasukan Noble sendiri dan bersamaan dengan itu, meriam utama kapal induk tersebut telah membidik ke arah desa dan bersiap untuk menembak. Namun yang terjadi adalah kapal induk itu pun akhirnya hancur setengah, di mana Cora yang masih berada di dalam terpaksa kembali harus meladeni tantangan dari Komandan Noble secara by one. Meskipun dia sempat dibuat kewalahan menahan serangan Komandan Noble dan hampir membuatnya tewas, namun kali ini berbeda karena saat dia sudah dalam keadaan tersudut, Gunnar membantunya dengan menusuk Komandan Noble dari belakang dan akhirnya kali ini dia benar-benar memastikan kalau Komandan Noble telah tewas.
Setelah berhasil menghabisi Komandan Noble, Korra bergegas masuk ke dalam pesawat Oplet seadanya bersama dengan Gunnar yang dalam kondisi kritis setelah terkena tembakan dari Komandan Noble untuk menjauh dari ledakan pesawat induk. Awalnya pesawat yang dia naiki sempat mengalami trouble dan membuat pesawat tersebut mendarat secara mendadak. Namun Korra pun berhasil selamat dari insiden tersebut, meskipun sayangnya Gunnar yang justru tewas setelah mengalami luka yang cukup parah di dalam pesawat. Di saat yang bersamaan, bala bantuan dari pasukan kelompok pemberontak Blood X tiba-tiba muncul untuk membantu membersihkan musuh-musuh yang tersisa di medan perang, di mana tidak membutuhkan waktu lama, mereka berhasil menghancurkan dominasi pertahanan Komandan Noble, hingga akhirnya mereka pun benar-benar memenangkan peperangan tersebut. It's Deborah Bloodaxe. Setelah semuanya berakhir, diperlihatkan Korra dan yang lainnya yang sedang melakukan upacara penghormatan kepada saudara mereka yang telah gugur di medan perang. Di kesempatan ini, Korra lalu menyampaikan permohonan maafnya dan jujur kepada mereka semua bahwa dia adalah Artelais, anak angkat dari Jenderal Besar Belisarius, dan tangannya lah yang telah menghabisi putri dari kerajaan Motherworld. You know that I'm Artelais. Namun Jenderal Titus yang mendengar hal itu langsung menyangkalnya dan berkata kalau Tuan Putri yang merupakan keajaiban tidak akan mati semudah itu, di mana hal itu menjadikan sebuah alasan yang pas untuk mereka semua bersatu dan mencari si Tuan Putri. Dan jikalau Korra setuju dengan hal itu, maka mereka bersedia berdiri bersamanya dan bahkan Jimmy. To follow and to fight.